Bulan Agustus sudah mendekati akhir, tapi penderitaan belum akan berakhir karena bencana alam masih belum bisa diredakan. Bencana yang rutin terjadi seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan longsor tetap menjadi ancaman yang tidak boleh diabaikan. Dalam 3 bulan ke depan, fenomena gunung meletus benar-benar sedang sangat dominan. Puncaknya akan terjadi di penghujung tahun karena saat itu ada gunung yang akan meletus secara dahsyat. Belum lagi cuaca ekstrem serta pancaroba yang tidak menentu. Semua akan mendatangkan bencana-bencana besar. Tapi benarkah selain gunung meletus bakal ada bencana yang lebih mengerikan dari gempa di Nusa Tenggara Timur? Bagaimana dengan ancaman tsunami? Mungkinkah akan terjadi? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan. Mulai bulan Agustus selama 3 bulan hingga Oktober, bencana didominasi oleh gunung berapi yang tiba-tiba menyalak serentak. Paranormal Kiriman Sancang mewanti-wanti untuk berhati-hati karena gunung yang selama ini aktif menjalani ritual erupsi akan terjadi menunjukkan aktivitasnya. Puncak ancaman terjadi di penghujung tahun nanti saat ada gunung yang meletus dahsyat. Semua itu terjadi sebelum berakhirnya tahun kuda api yang didominasi oleh unsur api yang membara. Semua yang berhubungan dengan unsur api akan mengalami peningkatan eksistensi. Bulan Agustus, September, sebenarnya Oktober juga masih sih sampai awal ini saya lihat unsur api ini masih sangat dominan, baik dari aktivasi Gunung Merapi ataupun dari cuaca ekstrim yang masih sangat kuat mempengaruhi kondisi alam, khususnya terutama ini ya gunung api ya. Ini tetap gunung api itu akan aktif ya, bahkan sampai ke akhir tahun ada salah satu gunung di antara ketiga ini ya, yang kemarin itu kan ada gunung Krakatau sama Semeru, terus satu lagi itu. Nah, akhir tahun salah satu dari gunung ini akan meletus dan ini cukup besar dan ini agak sedikit tidak terduga oleh BMKG. Gunung berapi aktif yang di Indonesia jumlahnya sangat banyak adalah ancaman yang tak berwujud karena bisa saja datang secara tiba-tiba. Sejumlah gunung berapi yang sedang tidur panjang pun masih bisa memberi ancaman karena sewaktu-waktu bisa kembali bergejolak. Sebagai ahli terawang, Kiriman mendapatkan penglihatan bahwa nanti akan ada korban jiwa akibat rangkaian peristiwa gunung meletus. Bukan terdampak secara langsung, tapi akibat kelalaian sendiri mengabaikan ancaman gunung meletus. Ini akan terjadi karena tahun ini tetap masih berkaitan tentang kuda api, unsur panas. Jadi eksistensi alam menjelang akhir tahun itu tetap pada kategori bencana-bencana yang berkaitan tentang api seperti gunung meletus. Kalau dibilang sangat parah sekali ya tidak, tapi saya melihat ada beberapa korban yang berjatuhan karena terlalu mengabaikan informasi ataupun kewaspadaan yang diberikan oleh pemerintah ataupun BMKG. Jadi ini dianggap sepele. Makanya mereka ini beberapa ada yang jadi korban. Ada beberapa yang memang mereka tuh kayak tidak rela untuk ninggalin rumahnya, entah karena memang ada alasan tertentu ataupun ya tidak percaya dengan informasi. Akhirnya setelah fenomena itu terjadi muncullah korban-korban efek dari erupsi atau meletusnya gunung tersebut. Gejolak juga terjadi di tengah lautan. Pasang surut bergantian secara tidak konsisten. Fenomena yang terus terjadi itu dalam pengamatan mata batin Kiriman bisa mengakibatkan banyak masalah, termasuk berimbas pada persoalan air bersih. Saat ini pun banyak daerah yang mengalami krisis air bersih, sehingga harus menunggu suplai air dari tempat lain. Jika masalah air bersih dulu hanya terjadi pada masyarakat di perbukitan, kini sudah merata terjadi di mana-mana.
air laut pasang surut itu sebenarnya memasuki awal bulan Agustus itu udah akan terjadi ya, baik di sungai, baik di laut ya, air itu akan surut karena cuaca yang memang masih dominan panas membuat beberapa air laut itu ikut surut ya. Dan tentunya bukan cuma sekadar air laut ya, tapi itu mempengaruhi dari air bersih juga ya. Karena air bersih nanti akan ada beberapa di daerah tertentu yang kehabisan air bersih ya, sampai saya lihat di sini sampai ngantri pakai dirigen. Tapi yang jelas fenomena kekeringan ini nggak akan lama sih, nggak akan lama ya. Paling lama mudah-mudahan ucapan saya salah ya, itu Oktober lah ya, awal Oktober itu udah mulai agak stabil lagi. Jadi saya estimasikan antara bulan Agustus sampai ke Oktober ya, karena cincin api itu ya, Kodam Sinaga itu tuh masih melingkar, masih mengelilingi. Gempa adalah niscaya, tidak mudah dideteksi sekaligus tidak bisa dihindari. Jadi hanya hati-hati yang akan menyelamatkan diri kita. Masalahnya semua gempa membada dampak yang mengerikan. Apalagi jika terjadi di laut yang dapat memicu terjadinya gelombang tsunami. Lalu saya kemarin nyebut adalah Amerika, Indonesia akan kena ya, gempa. Maka kalau gempa ini terjadi di dasar laut, maka itu akan memicu gelombang tsunami nantinya. Kalau gempa itu titik picunya ada di dasar laut, ya secara otomatis itu akan memicu tsunami di daerah tersebut. Nah, tapi biasanya memang sebelum munculnya gempa di dasar laut itu akan dimulai dengan gempa kecil atau lini ya di beberapa daerah. Nah, akhirnya kalau sampai gempa besarnya ini terjadi di dasar laut ya otomatis tsunami. Nah, jika gempa ini terjadi di luar dasar laut, ini udah pasti akan banyak merusak atau merobohkan rumah warga. Fenomena gempa bumi yang kekuatannya jauh lebih besar akan terus terjadi. Tidak hanya di wilayah-wilayah timur Indonesia, Pulau Jawa, dan wilayah barat Nusantara juga dipenuhi ancaman serius. Eksistensi Kodam Cincin Api saat ini sedang sangat aktif sehingga banyak guncangan yang akan dihasilkan. Tapi sesungguhnya tanda-tanda munculnya gempa besar sudah dibaca Kireman bahkan sebelum gempa dahsyat menyayat Jepang. Saya itu dari sebelum terjadinya gempa di Jepang itu saya udah melihat lalu setelah terjadi, oh kata saya ini ciri awal nih, tanda awal gitu. Mungkin mereka yang di sana udah kayak nganggap itu besar, tapi ingat Jawa juga nih masih rentan nih ya gitu. Jadi cincin api itu selama masih ada, atau saya nyebutnya kodam lah ya, kodam cincin api ini selama masih ada, kita akan tetap dalam ancaman bencana yang besar kemungkinan kapanpun itu bisa terjadi tanpa kita duga. Masih ada, itu masih melingkar karena belum semuanya. Area Jepang itu baru tanda aja, tanda awal. Rupa-rupa bencana memang masih menjadi ancaman yang sangat menakutkan. Mulai dari gempa hingga gunung meletus yang bisa membahayakan keselamatan manusia. Tapi benarkah akan ada bahaya yang jauh lebih mengerikan dari gempa di Nusa Tenggara Timur yang dihantam gempa berkekuatan 7,7 magnitudo? Bulan Agustus segera bergeser ke September. Itu artinya bencana juga mulai menambah daya rusaknya. Ancaman bencana besar akan terjadi di Pulau Jawa hingga mengakibatkan banyak tanah retak. Paranormal Sunan Ambu mendapatkan gambaran bencana tanah retak yang sangat berbahaya. Menurutnya, akibat fenomena ini warga yang terdampak menjadi kehilangan harapan dan tempat tinggal. Tapi itu belum seberapa karena masih ada bencana yang lebih mengerikan, bahkan jauh melampaui gempa di Nusa Tenggara Timur yang mencapai 7,7 magnitudo. Bulan ya September itu nanti akan terjadi gempa yang kemungkinan skalanya lebih besar dari
kemarin di NTT, ya. Dan kemungkinan Embu tidak akan menyebut provinsinya, tapi ada salah satu di provinsi yang kemungkinan retak, bukan belah tapi retak. Gitu, itu ada di bulan September. Retaknya itu akan bergeser, jadi posisinya akan lebih seperti kayak apa ya, tanah itu akan bukan belah ya, tapi akan bergeser ke bawah dan ke atas seperti itu. Ada di Jawa. Banyak, dan kebetulan memang ada. Jadi retak ini yang lebih parah ini ada di sebuah perkampungan. Jadi ada yang roboh, rumah-rumah roboh. Itu seperti kayak longsor gitu. Karena posisi letak tanah itu akan menjadi ke bawah, menyusut, bahkan ada tumpukan rumah itu kayak kampung gitu, dia akan ke bawah dan banyak korban tertimbun di situ. Memang, tidak hanya Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi bencana besar, Pulau Jawa juga tidak bisa dianggap aman. Banyak ancaman bencana besar justru di Pulau Jawa. Mulai dari gempa hingga angin kencang bakal melanda tanah Jawa, kondisinya akan semakin serius karena terjadi anomali cuaca yang sangat ekstrim. Musim tidak bisa lagi dipahami pergerakannya. Itu yang membuat bencana datang dengan teka-teki yang penuh misteri. Mungkin lebih kepada Pulau Jawa, karena Pulau Jawa ini sirkulasi anginnya memang lebih besar daripada di luar Pulau Jawa, gitu. Jadi kalau kita lihat dari medan tentang Pulau Jawa, itu lebih kepada medan magnetnya lebih tinggi untuk Pulau Jawa. Jadi kalaupun ada goncangan baik itu gempa ataupun angin, maka lebih besar ketimbang daripada di luar Pulau Jawa, gitu. Jadi waspada saja Pulau Jawa seperti itu. Saat ini karena memang ada cuaca yang tidak menentu, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan ada 6 bulan masanya hujan, 6 bulan masanya panas, seperti itu. Nah kalau sekarang tidak bisa diprediksi seperti itu, gitu loh. Karena angin ini sekarang dalam perputarannya tidak sesuai aturan putarannya, bahkan dia zigzag. Jadi ketika angin zigzag itu maka akan terjadi jalur yang saling bertabrakan. Nah, kalau angin memang tidak bisa beraturan untuk berputarnya, ketika akan menjadi suatu pertabrakan, maka akan terjadilah angin puting beliung atau angin apa tuh yang muter tuh, ya seperti itulah, seperti itu. Mendekati bulan September, kewaspadaan tidak boleh ditinggalkan karena intensitas bencana semakin besar. Apalagi setelah memasuki bulan ke-9, musim akan berganti penghujan. Di sejumlah tempat hujan mulai turun, walaupun bukan jenis hujan yang lebat, tapi jangan salah. Meskipun sudah masuk musim penghujan, kekeringan tetap menjadi ancaman yang serius. Di beberapa tempat malah, kekeringan menjadi bencana tersendiri di tengah musim penghujan. Itu kan harusnya penghujan ya? Iya, harusnya, ya kan gitu. Gimana September ini melihatnya lebih banyak kemarau seperti sekarang, kan Agustus kan panas banget. Betul. Kan? Apa nanti di bulan September sudah mulai berkurang panasnya atau seperti apa? Malah jadi penghujan? Kalau melihat kayaknya akan hujan, masuk hujan. Tapi tidak seperti hujan kayak lama gitu, tidak. Tapi sebentar aja hujannya, tidak kayak yang banjir kemarin, tidak. Dia cuma sebentar karena sirkulasi dari perputaran angin tadi yang memang harusnya ini posisi hujan nanti September, dia akan membawa air itu tidak begitu benar. Jadi akan seperti semacam kayak menumpuk lah nanti itu, gitu. Cuman hanya hujan biasa, cuman kemungkinan mungkin ada bagian-bagian juga yang kekeringan juga nanti ada. Tapi benarkah masih akan terjadi bencana-bencana besar lain? Mungkinkah ada gunung meletus yang dengan letusan sangat dahsyat? Gunung apa yang hingga akhir tahun nanti erupsi besar? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut Was-Was Sebeo menyaksikan Was-Was. Hati-hati. Fenomena gunung meletus menunjukkan sinyal semakin berbahaya. Hingga akhir tahun nanti ada beberapa gunung yang mengalami erupsi tinggi. Sunan Ambu berpesan untuk masyarakat di sekitar gunung berapi aktif untuk selalu waspada. Karena erupsi bisa terjadi kapan saja.
Dan ada satu gunung di Pulau Jawa yang sangat berbahaya jika mengalami erupsi. Kemudian ada satu lagi, gunung di luar Jawa yang juga bakal meletus hingga menelan korban jiwa. Untuk September sih sepertinya hanya satu, Oke. itu huruf S dan O belakangnya. Oke. Itu yang akan kemungkinan bisa, tapi masih erupsi. Tapi nanti di akhir tahun ya, Ada bau apa? ada dua gunung yang penglihatan saya ini akan sama meletus. Jadi dua gunung tersebut adalah yang kemarin itu terjadi di daerah mana tuh, yang gunung kembar tuh ya, gitu. Gunung laki-laki ya kalau nggak salah. Satu itu dan ada di Pulau Jawa. Itu yang akan nanti sama-sama meletus. Itu ada di akhir tahun. Jadi akhir tahun ini adalah ujung dari bencana yang gunung yang akan terjadi. Bencana masih belum reda, jadi tidak ada langkah terbaik selain waspada. Semoga bencana yang datang hanya gejolak alam sesaat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Selebihnya, mari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan agar diberi perlindungan dan keselamatan dari segala mara bahaya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.